sepuh-sepuh kita ini termasuk bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga seluruh hadirin hadirat, terutama bubuhan para anak muda yang masih anum-anum. Nah, ini pun adalah generasi kita yang termasuk penentu kayak apa kena agama kita di kesudahan harinya. Jadi kayak apa keadaan agama kita kaina itu tergantung keadaan bubuhan pemuda-pemuda sekarang ini. Bila pemuda-pemuda sekarang ini jauh dari ilmu agama, jauh dari akhlak Nabi, jauh dari sifat-sifat mulia, maka kedepannya pun seperti itu juga akan parahlah keadaan agama Islam di akhir nanti. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, khusus bubuhan hadirat, alhamdulillah, karena yang biasanya majelis-majelis maulid-maulid itu yang membanyakin ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini termasuk biasanya karena ada kawan ditulis dengan kata-kata. Biasa seorang ibu termasuk ibu itu termasuk mungkin istri kita, mungkin mama kita, mungkin mama Rina kita, seluruhnya itu sebetulnya ibu-ibu. Mungkin anak kita juga, tapi bilangnya jangan jadi ibu-ibu juga. Nah, seluruhnya itu pun bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sini berkumpul macam-macam keadaan, berkumpul dalam satu niat, satu tujuan, yaitu memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tiap tahun kita gawe. Alhamdulillah, berarti ada semangat kita, kepedulian kita terhadap Rasulullah. Karena mungkin salah satu cara untuk kita mengenang kembali, untuk kita menyadari kembali, untuk kita bangkit kembali bahwa ada sosok teladan yang wajib kita ikuti. Mungkin salah satu cara adalah diadakannya acara-acara seperti ini. Seandainya acara seperti ini tidak ada, mungkin sunyi senyap. Majelis-majelis taklim hampir tidak ada lagi. Majelis-majelis ilmu, acara-acara keagamaan hampir tidak ada. Dan yang setahun sekali sunyi, maka mungkin barangkali kehidupan rumah tangga kita jauh dari akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Maka perkumpulan seperti ini salah satu cara bagi kita untuk menyadari kembali, membangkitkan kembali semangat bahwa ada sosok teladan bagi kita umat Islam, yaitu sosok Rasulullah SAW. Maka Allah Ta'ala memadahkan lawan kita. Nabi kita Muhammad memadahkan lawan kita. Orang-orang soleh, ulama-ulama menyampaikan kepada kita ada satu kalimat yang penting kita menyimak dan memperhatikannya. Kalimat itu mungkin yang sudah hafal. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang ada bersyukur akan manusia, Allah ada menerima syukurnya. Orang yang ada bersyukur dengan manusia belum bisa memenuhi syukurnya kepada Allah. Jadi kita bersyukur atas nikmat Allah itu hukumnya wajib. Dan nikmat Allah itu kada bisa dihitungi. Mulai yang paling halus kenikmatan di diri kita sampai yang paling ganal, itu seluruhnya datang dari Allah. Dan itu disebut nikmat dari Allah. Satu nikmat wajib satu kali syukur, dua nikmat dua kali syukur. Sedangkan nikmat yang datang dari Allah ini ada kehitungan. Maka harusnya kita bisi kewajiban ada kehitungan bersyukur lawan Tuhan. Dan syukur itu ada rukunnya, ada kaidiyatnya, ada tata caranya. Bukan syukur itu hanya mengucap alhamdulillah, ada tata caranya. Jadi seandainya mulut kita hanya mengucap alhamdulillah, tata cara syukur ada kita gawi, kita masih berdosa, masih belum jujur mensyukuri nikmat Tuhan. Sedangkan nikmat Allah itu satu wajib disyukuri. Ternyata satu nikmat kada kita syukuri, maka kita mendapat judul, mendapat titel kufur nikmat. Dua nikmat kada kita syukuri, dua kita kufur nikmat, dan seterusnya.
Nah, sedangkan tadi berbunyi kalimatnya, barang siapa kada mensyukuri manusia, belum lagi inya bujur-bujur mensyukuri akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para ulama menafsirkan an-nas di situ, manusia di situ sebenarnya banyak. Ada kuitan kita, ibu bapak kita, ada guru kita, bagi seorang istri ada suami kita, bagi seorang suami ada istri kita, itu manusia. Yang semua itu sebenarnya menjadi sebab sampainya nikmat Allah kepada kita. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan nikmatnya ke kita itu ada sebabnya. Tuhan menghendaki ada sebab. Pian ulun diisi anak, nah sebabnya begini dulu. Nah, maulah langsung ting gitu mau begini dulu. Maka bini sebab kita diisi anak. Maka bini adalah nikmat dari Allah. Nah, istri misalnya hidup nyaman karena ada yang mengurus. Siapa yang mengurus? Suami. Hakikatnya Allah memberi nikmat, tapi ada sebabnya. Sebabnya sebab suami. Maka suami pun adalah bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Bawahan nyaman karena ada atasan. Atasan sebab manusia atasan pun jadi mudah karena ada bawahan. Maka semua manusia ini sebenarnya yang terhubung dengan kita itu merupakan sahabat yang sampai nikmat dari Allah kepada kita. Dan Allah mengatakan barang siapa kada mensyukuri manusia, kada kawa inya bujur-bujur mensyukuri akan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mensyukuri Allah hukumnya wajib. Lalu para ulama menyimpulkan, di antara manusia yang banyak itu, yang paling utama kita syukuri ialah yang malam ini kita peringati, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah makhluk Allah yang paling utama kita syukuri. Nah, karena seandainya sidin tadi diutus ke dunia ini, nah niscaya kita bahasa kasarnya langsung ke di poin aja, barataan masuk neraka gitu tuh. Nah, itu di poin dia langsung ke disebutkan pandai. Seandainya Nabi ini tadi diutus, barataan masuk neraka, ada dunia yang masuk surga. Nah, laulahu mahtadaina, cakanya kada Nabi kita kadada yang alimnya, kadada yang pahamnya, kadada yang mengertinya, buka huruf barataan. Laulahu mahtadaina, cakanya kada Nabi kita kada dapat petunjuk, kada kenalakan Allah, kada mengerti cara beribadah kepada Allah, bagaimana akhlak kita terhadap Allah, kada mengerti. Laulahu, cakanya kada Nabi, mahtadaina ila sa'adatil darain, niscaya kita mustahil mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Cakanya kada Nabi, cakanya kada Nabi. Nah, maka para ulama mengatakan nas di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa kada mensyukuri akan wujudnya Rasulullah, akan hadirnya Rasulullah, akan diutusnya Rasulullah, maka ditolak Tuhan syukur kita kepada Allah. Allah kada menerima syukur kita kalau kita kada mensyukuri wujud hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama pun mengatakan bagaimana cara kita mensyukuri Rasulullah. Nah, ada 4 ini minimal. 4 macam ini wajib hafal. Jadi dia tunggal bagian kita muhasabah. Sudah adakah sebiji, lalu sebiji lagi, lalu sebiji lagi sampai 4. Sebab bila 4 ini kada ada di diri kita, kita alhamdulillah kepada Allah ditolak oleh Allah. 4 ini ada. Supaya alhamdulillah kita diterima oleh Allah sampai ke hadirat Allah. 1, wajib kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada boleh kita beriman hanya kepada Allah, tak tinggal beriman kepada Rasulnya. Lihat 2 kalimat syahadat, bukan 1 kalimat syahadat, tapi 2 kalimat syahadat. 1 dulu cara mensyukuri wujudnya, hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepadanya. Nah, percaya kepada Allah wa rasuluh dan rasulnya. Beriman kepada Allah dan rasulnya. 1. Dan ini kada kawa kada. Kada kawa kada. La budda lahu, kada kawa kada. Wajib. Seandainya kita kada beriman dengan Rasulullah, bahwa Rasulullah ini adalah utusan Allah,
wajib kita percaya bahwa sidin bersifat siddiq, amanah, tabligh, batana. Paham kita itu? Kada percaya kita, fakafara, kafirlah orang tersebut. Ini kada bisa dikurang lebihi, kada bisa ditawar-tawar. Wajib kita percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, bersifat siddiq, bersifat amanah, tabligh, batana. Seandainya pian kada percaya, Nabi Muhammad tuh kada cerdas orangnya, kafir. Nabi Muhammad kada amanah, fakafara, kafirlah dia. Nabi Muhammad kada siddiq, kada jujur, murtadlah dia. Ini kada bisa ditawar-tawar. Nabi Muhammad Isai juga akhlaknya buruk, kada bisa. Seluruh para nabi, para rasul, gawiannya itu dua aja, wajib, sunnah wajib. Kenapa? Karena mereka maksum. Nah ini maksud beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu kalau dirinci panjang belajarnya. Siddiq itu bagaimana maksudnya, bagaimana pengamalannya, bagaimana adabnya, itu ada pelajarannya. Batanah seperti itu juga. Ini beriman satu, kada bisa ditawar. Aku aja setengah aja berimannya, kalau bisa kafir. Aku 90% aja kafir. Wajib berimannya bahwa Rasulullah utusan Allah, kita percaya. Siddiq bersifat siddiq, amanah, tabligh, batana, kita percaya. Nah, itu wajib jazam 100%. Kurang 1% kada boleh. Kurang 1% sudah masuk bab murtad. Ini. Nah ini yang wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi kita, bahwa mensyukuri akan wujudnya, hadirnya Rasulullah SAW itu adalah beriman kepada Siddiq, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Satu, alhamdulillah kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada ragu-ragu, jangan ada ragu-ragu. Yang kedua, mentaatinya. Jadi mentaati Rasulullah adalah bagian dari mentaati Allah. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada ketinggalan itu. Orang yang taat kepada Rasul sudah dihukumi taat kepada Allah. Orang yang inggih, apa ujar Nabi, sama artinya sudah beringgih dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang disebut mensyukuri adanya Rasulullah SAW. Yang nomor dua, taat. Ini 4 macam yang utama. Sedangkan perayaan kita Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini wasilah aja supaya kita tahu adakah yang 4 macam ini sekali. Ini wasilah aja. Wasilah jembatan. Artinya setelah ada acara ini kada selesai. Setelah kita mengadakan acara ini sudah dianggap mensyukuri lah, belum. Lihat keimanan kita terhadap Rasulullah, lihat ketaatan kita terhadap Rasulullah. Nah, orang yang kada taat kepada Rasul belum masuk kategori kafir, belum, tapi berdosa, dosa besar. Tingkatan dosanya macam-macam sampai kepada fasik. Nah, ya Nabi sembahyang subuh bangun, harinya bangunnya cuma jam 8 pagi. Nah, ini kafir lah, belum kafir. Nah, Zuhur sembahyang asik di pasar sampai tak asar baru sembahyang zuhur, kafir lah ini, belum kafir, cuma kada taat lawan Nabi, berarti belum mensyukuri adanya wujudnya hadirnya Rasulullah. Kalau belum mensyukuri maka kita tiap hari mengucap alhamdulillah, itulah Tuhan, kada diterima oleh Allah. Nah, dua sudah mentaati ini mentaati. Nah, cuma kalau kita kada taat dengan Rasulullah, ujung-ujungnya bisa meremehkan lawan ajaran Nabi. Kalau sudah meremehkan, partadda, murtadlah sudah ya. Nah, jadi hati-hati. Jadi ada orang meninggalkan sholat karena koler aja. Kalau karena koler aja belum murtad, dosa besar. Tapi ada meninggalkan sholat karena dia meremehkan dengan sholat. Kalau sudah meremehkan, itu sudah sepakat para ulama, partadda, murtadlah dia. Arti murtad sudah keluar dari agama Islam. Hati-hati. Bapak sembahyang awal jadi tunda-tunda, meremehkan namanya tuh. Nah, kada bisa itu. Nah, dua sudah. Yang disebut cara bersyukur kepada Allah atas hadirnya wujudnya Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, cara mensyukuri bahwa Nabi kita sebagai umat Nabi Muhammad mencintainya. Nah,
Satu, mengimaninya. Dua, mentaatinya. Yang ketiga, mencintainya. Nah, ini tiga. Ulangi supaya hafal. Kan kita ini lain Imam Syafi'i, sakliman dengan langsung hafal. Kita ini berbeda Syafi'i pelampat. Lain Syafi'i yang di sana. Nah, jadi mencintainya itu hukumnya wajib. Mencintai Nabi hukumnya wajib. Bahkan termasuk barometer keimanan kita lawan Allah. Ada sempurna iman seseorang ya Nabi kalau dia mencintaiku. Kalau dia mencintaiku kurang, lebih dia mencintai istrinya, lebih dia mencintai anak bininya, lebih dia mencintai hartanya. Cinta lawan Nabi cuma kurang. Tak cinta lawan harta, lebih mencintai bini, lebih mencintai anak. Nah, maka orang tersebut ada sempurna imannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum mencintai Nabi wajib. Dan menjadi sebab cinta lawan Nabi nih, menjadi sebab karena kita tak kumpul di akhirat. Nah, jadi ada orang umat Nabi Muhammad juga, umat Nabi Muhammad, tapi waktu di akhirat kada tak kumpul dengan Rasulullah. Kenapa? Ada cinta di hatinya. Nah, maka ajaran etika Ahlus Sunnah wal Jamaah bila inya beramal soleh, baik amalnya itu yang wajib maupun yang sunnah, landasannya karena cinta dengan Rasulullah SAW. Kenapa bangun? Minimal azan subuh sudah bangun. Kenapa? Karena cinta dengan Rasulullah, ingin mutabaah dengan Rasulullah. Kenapa mengerjakan sholat seperti ini 4 rakaat zuhur? Karena cinta dengan Rasulullah. Kenapa mengerjakan sholat duha? Karena cinta dengan Rasulullah. Inilah oleh sebagian ulama mengatakan cinta dengan Rasulullah jika menjadi landasannya dia beramal. Inilah yang dimaksud bagian dari pemahaman lillahi ta'ala. Jadi kita disuruh beramal kan lillahi ta'ala. Apa itu pengertian lillahi ta'ala? Teramat luas penjabarannya. Cuma di antara maksud lillahi ta'ala, kalau kita beramal landasannya karena cinta dengan Nabi, masuk sudah lillahi ta'ala. Nah, 3 sudah. Yang keempat, yang terakhir itu kita ambilnya. Yang keempat, pertama mengimaninya, kedua mentaatinya, yang ketiga mencintainya, yang keempat mengagungkannya. Jadi Rasulullah itu bukan hanya dimuliakan, terlalu rendah dimuliakan, diagungkan. Karena jasadnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah itu ahsanahum. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanahum khuluqan wa khalqan. Terbaik ciptaan Allah adalah jasadnya Rasulullah. Terbaik ciptaan Allah adalah akhlaknya Rasulullah. Nah, maka baiknya ciptaan Allah dari sisi fisik Nabi atau akhlak Nabi itu di luar dari akal kita manusia. Maka itu disebut agung. Bukan hanya sekedar mulia, lebih dari atas mulia, agung. Wa innaka, ya Allah Ta'ala nih memuji Nabi dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai kekasihku Muhammad, ya Allah Ta'ala nih, engkau ini berisi akhlak yang agung. Bukan yang mulia, agung. Apa itu pengertian agung? Ada terjangkau oleh akal kita bagaimana kehebatannya. Nah, jadi contoh misalnya Nabi nih diisi akhlak sabar. Sabarnya Nabi kada terdeteksi. Sabar benar. Namun kita kan sabar kita nih kalau diukur ujung-ujungnya sarik juga kita nih. Ujung-ujungnya sarik. Sabar ya kemudian ujung-ujungnya bermamai gitu. Nah, sabar kita kalau diukur. Tapi kalau sabar Nabi tidak terdeteksi. Itu maksud agung. Pemurah Nabi tidak terdeteksi. Kalau kita ada batasnya pemurah. Mengurang untuk kita pemurah orang itu, nah orang itu ada dengan batas. Ambil kita pemurah orangnya, cari kita perlu dibahasa gitu. Nah itu tuh komen kita nih. Nah, coba baik-baik yang pada tahu dibudi orang seorang ya. Nah kita ini, jadi kita ini terbatas pemurah kita. Rasulullah agung pemurahnya. Dan bukan hanya itu, jasad beliau pun agung. Nah, maka kita wajib mengagungkan akan apapun yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Nah, ini yang disebut
mensyukuri akan wujudnya, hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita wajib mensyukurinya. Yang bila kita kadang menggawe yang empat ini nah, maka kita hari-hari mengucap alhamdulillah, ditolak alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Nabi karena Nabi memang agung. Mengagungkan Nabi karena Allah lebih dulu mengagungkannya. Di Quran Allah Ta'ala ada pernah memanggil nama kekasihnya Basisi Muhammad. Ada itu cari jadi di Quran. Ada kan Muhammad aja. Itu mengiyaw Minanto Muhammad. Mengiyaw Nabi jangan Muhammad gitu aja. Di Quran ya ayuhar rasul, ya ayuhan nabi. Allah Ta'ala seperti itu mengagungkan akan kekasihnya, memuji akan kekasihnya, menempatkan ke tempat yang mulia. Nah, maka wajiblah bagi kita mengagungkan. Jangan disamakan Rasulullah dengan manusia biasa. Hajarun walaysa kal hajari, basarun walaysa kal basari. Memang manusia tapi kada sama seperti manusia kita biasa. Di mana kada samanya? Dua sisi. Nah, supaya mudah dicerna dua sisi. Pertama, sisi akhlak kada sama. Sisi fisik kada sama. Ahsanahum khuluqan wa khulqan. Akhlak betul. Sabar Nabi. Kalau kita membaca sirah Nabawiyah, bin baca, bisa masing-masing membaca ya, Pak. Tahu aja kisahnya kayak apa kesabaran Rasulullah luar biasa. Ada kawa kita menuruti, sulit kita menuruti. Kita nyata-nyata aja lawan bini kita di rumah, bini kita ini banyak biasanya lawan kita. Salah sedikit bini sarik kita. Ada kawa sabar, padahal banyak jasa bini lawan kita. Kayak tujuan laki, bini nih, laki ini banyak biasanya lawan bini nih. Salah sedikit memamai, menciling mata bini. Kayak tujuan. Padahal jasanya banyak. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabar terhadap bukan hanya orang dekatnya, bahkan terhadap musuh-musuhnya Rasulullah SAW. Dimusuhi, dicaci, disakiti, Nabi kada bisa membalas. Nah, kami kita singgol bacoknya. Oh, singgol bacok. Ini orang aras, Robian. Artinya lain orang bumi itu, orang langit enggak ada, orang aras. Artinya jangan diremehkan. Nah, kita sombongnya kita ini. Pokoknya dia tergantung aku tahu tuh dia. Nah, kita. Padahal kan ada yang menggantung. Cuma sudah betul sudah puncak. Nah, saking ada penyabarannya kita tuh, saking pamarahannya kita. Dia tergantung aku tahu tuh dia. Ya kita siapa yang betul? Yang ada. Hah? Aneh juga. Kan itu kita nih. Nah, saking jauh benar dari akhlak Nabi, penyarikannya luar biasa. Lawan kucing sudah bisa jahat. Kucing masuk di rumah melihat, kenapa ada pada anak menghantam iwak fotonya. Nah, sangat jahat sudah. Padahal dia kucing ada kan bujurnya aja kucing. Ada bujurnya. Nah, jadi kucing itu bila datang sini hendak memberi rezeki lawan kita. Bila kita berbuat baik lawan sitin, siapa sitin? Kucing kan. Nah, jadi beri kenapa diberi yang kayak kira-kira sitin ini himong. Nah itu. Kucing ini makhluk Allah Ta'ala. Kayak apa supaya sitin himong? Dari membenang pupuyuk dan dari semua. Sekali sama setawa di bahasa sungai kenal sekali sama setawa. Seumur sekali barang mahibungakan makhluk Allah. Makut itu kan insya Allah berterima kasih luar biasa. Berterima kasih. Doanya luar biasa. Udah rezekinya berdaras pada hujan lapat. Udah begini pulang ya. Itu kucing tuh kan. Kenapa kucing diberi kada berpikir kucing nawas apa hari-hari seminggu kasih punya banyak diberi kada jungtannya ada salahnya. Di jungtannya dapat seikong haruan yang benang, dapat rumah yang pamalar di menyasah lawan parang. Menyasah lawan parang. Nah, jadi kita dasar sadis nanti.
padahal langsung nyatakan sedekahkan. Itu Allah Ta'ala memaksa kita untuk bersedekah. Amun sampai kucing tuh ambil itu, maaflah, pernah terjadi lontian, kamu ada menyinggung ada nenek. Misal sampai kucing tuh ambil, itu Allah Ta'ala memaksa menyuruh kita bersedekah. Nah itu maksudnya, jadi lapang dada aja kita. Kita kalau lapang dada dulu aja ya, benar-benar seikungan ya. Mahal tuh yuk. Wajar kita jauh. Nanti kita beda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah, anggaplah Rasulullah itu kan pernah sejarah aku Taif lupa. Anggaplah Nabi itu anggap ulun datang ke sini datang ke sini ulun hendak berdakwah misalnya. Datang ke sini kian pukuli ulun. Mau berdarah-darah muka. Ini kan nyaman benar kan makan percelakaan minum mikrofon segala macam dia peluk nyaman benar. Namun Nabi itu dulu ya. Hah? Hendak menyebarkan melajarakan la ilaha illallah itu nah. Cuma berdarah muka. Ditawak lawan batuk lawan apa aja orang tawak ditawakakan kan Nabi sampai bipok nih debu darah segala macam di badannya. Nah, bahkan malaikat Jibril, malaikat tumbur. Wahai Rasulullah, kami kan memberdasarkan ini banyak gunung-gunung ini kami tawakakan kan kampung untuk biar matian sebenarnya. Nah, jawaban Nabi jangan. Fa'innahum la ya'lamun, dia belum paham lagi. Kawalah kita nunggu itu ya. Kada kawal. Karena kita lain Nabi, lain orang pilihan. Nah, satu dulu. Jadi jangan disamakan Rasulullah dengan kita. Sabarnya, syukurnya kurang luar biasa. Karena terdeteksi syukurnya Nabi. Nah, beribadah sampai batis bangkak kita. Batis bangkak tuh karena asam urat aja kita nih. Bukan karena beribadah. Ada juga batis tasyalahu karena main bol. Tangan tasyalahu karena macam-macam ada karena yang bulu tangkis lah segala macam. Beda kalau Nabi karena beribadah. Jadi jauh dari kita, jangan dibedakan. Itu akhlaknya. Pemurahnya Nabi pulang. Kalau kita baca sejarah lah, jadi ada di Madinah itu di Masjid Nabawi di Bahari itu dibuncuk, diulahkan perumahan sedikit sagan bubuhan pendatang yang hijrah dari Makkah, sahabat Nabi ke Madinah yang hidup di Madinah ada sukses, berdagang juga ke pasar ada sukses, ada kayak Utsman bin Affan kan sukses, ini ada sukses. Nah, ibadah pulang modal sedikit, bini kadada juga misalnya, harta asalnya banyak aja waktu di Makkah, kembali tinggalkan hijrah ke Madinah. Nah, ibadah pulang disuruh Nabi ada bubuhan penduduk asli Madinah nih, siapa yang akan menampung gitu Nabi itu. Jadi pulang hijrah dari Makkah ke Madinah nih dipersilahkan Nabi penduduk Madinah siapa yang akan menampung. Ada juga akan menampung, bahkan sudah rumah Nabinya. Nah, akhirnya di mana diulahkan Nabi dibuncuk di belakang situ ada puncunya diulahkan perumahan di situ. Nah, itulah yang disebut ahlus suffah. Koordinatornya Abu Hurairah. Nah, jadi Nabi itu hendak tahu kayak apa perkembangan dukun al-suffah. Nabi panggil Abu Hurairah, betapun Nabi kayak Pak Hurairah, Abu Hurairah jangan perkembangannya. Nah, jadi takun saya aja Nabi tahun Abu Hurairah aja. Nah, Abu Hurairah ini padahal asalnya sugih deh. Nah, cuma Sidin lebih memilih untuk menuntut ilmu dan beribadah aja. Nah, jadi di ahlus suffah itu macam-macam terkumpulan tuh kasusnya di situ. Cuma kebanyakannya mereka itu adalah kaum-kaum itu apa? Tapi ada juga kaum yang sugih hendak mengobati gaya menuntut ilmu dan beramal aja di situ. Mereka kada berusaha menuntut ilmu, beramal lawan Nabi. Nah, siapa yang memberi makan ini nah? Maka orang ini lihat antara 70, 80, kadang 100 naik turun, kadang ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, siapa yang memberi makan ini nah? Itu adalah gawiannya Rasulullah SAW. Hari-hari Nabi yang memberi makan ini sedikitnya 70 orang, kadang-kadang 80 orang, kadang-kadang sampai 100 orang di ahlus suffah itu nah. Nabi yang memberi makan ini mau bersih pemurahnya Nabi. Padahal Nabi kadang-kadang ada yang sampai 3 hari dan makan. Nah, itu pemurahnya Nabi. Nah, ini pernah terjadi. Nabi waktu itu lah duduk, anggaplah di palataran sini duduk, melihat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini bina kunyuk. Nah,
Lalu Sina Abu Bakar didatangi oleh Abu Hurairah, kisah anak belajar. Karena lawan Sina Abu Bakar nih Abu Hurairah yang belajar. Tapi kira Sina Abu Bakar, aku awal aja, ini bahasa orang aja lah. Aku awal aja. Padahal maksudnya anak belajar bawa ke rumah kan langsung dijamu gitu. Maksudnya lapar kalian nih, ada makan. Nah, aku awal di sini. Lalu pulang Sina Umar, bapak pulang Abu Hurairah nih. Ada paham di Sina Umar. Aku sibuk lagi aja, kata aku bertakun main aja di sini. Nah, padahal bukan bertanya kan sebenarnya hendak minta jamu sebenarnya. Nah, Nabi melihat punyok paham Nabi, oh dia Nabi biasa lapar sih. Nah, Nabi kiau, ayo ya Nabi kita ke rumah. Oh, Nabi bawa ke rumah. Sampai padahal Nabi udah tahu jual apa di rumah lagi bermandi dulu lagi. Nah, sekalinya alhamdulillah di rumah ada samangkok susu. Jadi dia Nabi orang rumah nih yang belum siapa itu tetangga semua memberi. Nah jadi melihat langkah itu Abu Hurairah melihat dia paham himong sudah Abu Hurairah kemana lagi pada tak aku jadi ini Nabi pemurah orangnya. jadi ujar Nabi Abu Hurairah, nah, ini nah, alhamdulillah ada sosok. Nah, tapi kiau dulu yang bertahan di Rusubah tuh kiau suruh masih ini bertahan. Macam Rusubah kan cukup Nabi ya, ada cukup. Nah, ada kiau aja Nabi. Kalau di kiau banyak orang yang datangan. Nah, yang 80-an tadi itu datangan bertahan. Nah, jadi ujar Nabi jangan nyawa dulu minum yang lain dulu. Nah, lalu yang lain minum bergantian. Ada habis-habis dalam mangkok itu sosok. Nah, itu maksudnya juga Rasulullah barakat karena sini pemurah benar. Nah, ada habis-habisnya berapa puluh manusia itu minum semangkok itu ada habis sosok. Dan meminumnya kata yang kita sampai kenyang. Kanyang kabe, saya kumpulan, bariga kanyang. Nah, kayak itu pas terakhir lagi kira-kira kita lagi Nabi berdua dulu. Ujar Nabi nyawa dulu. Ini Nabi oleh orang Banjar lah. Itu nyawa ini cara mengisahkannya aja. Nyawa dulu minum dia Nabi. Oh, lu Abu Hurairah minum. Nah Abu Hurairah saat nyaman dulu, bina habis kan ini. Lalu sini kemudian kayak masih ragu-ragu mau minum ini, nah sedikit dia minum airnya lagi, kenyang makan baru nyawa lagi, oh minum dulu sudah Nabi kenyang dan air lagi, tambah lagi ya Nabi, gak salah mainnya tambah lagi ya kalau lagi ya Nabi sampai hendak tamu-tamu entah sudah boleh kekenyangan sudah Nabi cukup, nah hanya Nabi pulang minum, nah ini luar biasa, termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Kita pun bisa yang gitu juga. Namun kita nih pemurah orangnya bisa berkeramat gitu. Cuma kita ini kebiasaannya jarang kayak itu. Kita tuh lebih mementingkan diri kita. Kenapa? Itulah bedanya kita dengan Rasulullah SAW. Itu pemurahnya Nabi. Itu akhlak ahsanahum khuluqa. Nah wa khalqa fisik Nabi ulang. Ini supaya kita luar biasa dimencintai Nabi. Fisik Nabi ini yang azim, terhebat, terabdal, alal itlaq, tidak diperselisihkan. Nah, rambut Nabi, wah luar biasa. Rambut Nabi jadi jimat. Banyak ribuan para sahabat sudah membuktikan jadi jimat. Tahan timpas, tahan panggung segala macamnya. Kadang bermatian waktu perang itu. Ini terjadi pada Khalid bin Walid. Luar biasa, nah jimat sih dan Khalid bin Walid ini sekalinya rambut Nabi di salah rupiah. Rambut Nabi. Jadi Nabi itu bila bergunting, itu para sahabat siap kita menyambut rambut sih dan berambut. Nabi pulang bila berwudu, banyu bekas wudu Nabi ini di para butakan para sahabat, hendak bakalahian para sahabat berambut. Kayak kita juga, berhijakan berjujuran no. Ini lain urusan dunia. Banyu bekas wudu Nabi. Nah, ini perbedaannya. Para sahabat tahu ini adalah makhluk terabdal, makhluk yang dicintai oleh Allah. Darah Nabi itu suci, lain najis. Ada para sahabat yang meminum darah Nabi pada bekam. Ya Nabi buanglah ini, dibuangnya. Ya Nabi buang, jangan sampai ada orang tahu melihat, dibuang. Setelah benar sampai memberi pulang sampai tadi kemana nyawa membuangnya ke tempat orang yang pada tahunya. Nyawa minum kah tinggi Nabi aja. Salawasan nyawa kasih parut gitu. Di riwayat yang lain
haram batang tubuhnya mah dimakan nabi neraka. Nah, berkat apa? Berkat ada di parut itu darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paluh Nabi pula nih supaya kita berbeda nih. Basyarun walaisa kal basyari. Nabi memang manusia tapi beda. Paluh Nabi lawan paluh kita dibandingkan lagi. Jawabannya kalau kita ini seharian gak ada mandi ketahuan sudah ingohnya, ketahuan sudah beda ingohnya. Nah, paluh Nabi umat banyak para sahabat sudah membuktikan tajapai badan Nabi, karagap meragap badan Nabi, tersentuhlah paluh Nabi ke badan para sahabat. Saumuran awak badan sahabat ini kadang mau penyakit gatalan dan selalu harum. Dan ini yang uniknya pernah terjadi. Ada sahabat Nabi bibinian Naran Sidin, kalau ada salah lebih populernya Ummu Sulaim, populernya Naran viralnya, Naran aslinya lain itu kan. Nah, Ummu Sulaim ini mama dari Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik tahu lah Anas bin Malik. Nah, anggap bahagia nggak? Tahu lah Anas bin Malik. Tahu lah ya? Anas bin Malik. Oke, tahu lah. Pada tahu. Sahabat Nabi kalau nggak tahu lah. Anas bin Malik ini luar biasa. Nah, waktu umur 10 tahun Mama Sidin yang mengarang Ummu Sulaimnya. Nah, Anas bin Malik ini waktu umur 10 tahun dijulung lawan Nabi. Wahai Rasulullah, ini anak ulun julung Nabi mun hadiahkan lawan pian. Suruhi haja. Nah, dijadikan pembantu di rumah Nabi mulai umur 10 tahun. Suruhi haja Nabi membantu pian di rumah. Nah, ya makanya Anas bin Malik ini Sidin aku selama berdiam di rumah Nabi membantu Nabi kada pernah sehari pun aku. Nah, anak Nabi itu berapa lama berdiam di rumah Nabi sampai Nabi wafat. Maka umur Sayyidina Anas bin Malik waktu umur 20 tahun wafat Rasulullah SAW. Jadi 10 tahun berdiam di rumah Nabi, jadi pembantu di rumah Nabi. Nah, mulai umur 10 tahun selama 10 tahun. Jadi wafatnya Rasulullah waktu Sayyidina Anas bin Malik ini umur 20 tahun. Nah, Anas bin Malik ini isi mama ngarannya Ummu Sulaim. Ini termasuk sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam juga. Nah, jadi dekat tahun Nabi lah ini. Nah, dekat tahun Nabi. Suatu hari lah Nabi ini singgah di rumah Ummu Sulaim. Singgah siang tengah hari. Umpat guring akulah ya Nabi. Diamparakan tikar kulit oleh Ummu Sulaim nih. Karena rasa keluarga sudah kan ini. Nah, diamparakan ibadah ya Nabi. Tapaluh Nabi. Banyak paluh Nabi itu. Ini Nabi ini pamaluhan lah. Jadi mau ada sini pamaluhan yang ini aja ini kan Nabi. Cuma beda aja jenis paluhnya tuh aja. Nah, Nabi ini pamaluhan juga. Nah, tapaluh Nabi guring tapaluh ditanai paluh ini oleh Ummu Sulaim lawan botol bakas minyak harum sidin. Tanai nah. Ditanai. Sagan apa? Sagan dijadikan minyak harum. Nah, di tanah itu dia botol. Jadi Nabi ini kebangun melihat, ya Nabi apa itu dalam botol itu? Allah biar Nabi ya. Kenapa itu Nabi? Ada minyak harum. Nah, kenapa? Paluh Nabi ini terharum, lebih harum dari minyak harum yang terharum yang ada di zaman itu. Harum benar. Dan harumnya kada mau hilang. Kada mau hilang. Nah, itu yang terjadi. Ada salah satu sahabat, nah kawin. Jadi bininya ini bingung. Pian nikah aja ada minyak harum tapi badan pian harum. Nah, kenapa rahasianya? Mandi sudah tetap dia harum, harusnya kan di bawah mandi hilang. Rahasianya mengapa? Ya aku pernah tersentuh badanku dengan badan Rasulullah SAW. Nah ini hebatnya. Jadi Ummu Sulaim itu kawin sini tanah itu. Nah ini paluhnya Rasulullah. Dan menjadi ciri khas kalau Nabi inilah di jalan di satu gang. Ini bakas kalaluan Nabi ini meninggalkan jejak harum yang luar biasa. Jadi penandu kita ini penandu ini bakas Nabi penglalu di sini. Harumnya ketahuan.
Nah, ini paluhnya Rasulullah SAW. Beda dengan paluh kita. Kenapa? Karena Rasulullah itu segala-galanya azim, paluhnya azim, darahnya azim, rambutnya azim, seluruh yang ada pada Rasulullah azim sabarataan. Artinya ada terjangkau oleh akal kita. Adalah minyak harum yang mbah ditapas masih harum. Ada yang harga milik 5 juta. Tapi ada balawasan juga. Ini balawasan. Nah, coba yang dikirakan luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu paluh Nabi. Imbang itu pulang diantaranya ketampanan Nabi pulang. Ini supaya kita lawan Rasulullah ini bangga. Kita berisi Nabi luar biasa. Nabi ini bungas benar. Nah, Nabi Yusuf, orang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak main lah. Tahu juga sejarahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh bungasnya luar biasa. Kalau kita membaca sejarah kan si Julak Bilqis tepatnya, Julaiha itu kan? Julak Liha menyuruh bubuhan bini-bini pejabat pakumpulan. Lalu di kalau rakan Nabi Yusuf lalu berjalan aja. Sabar dan bini pejabat tuh mengikuti lading, mengupas buah, tahiris tangan mungkin kada merasa. Nah, tahiris tangan yang lalu Nabi Yusuf saking kagumnya lalu kabungasan Nabi Yusuf. Nah, malilih darah menurut riwayat, tapi ini apakah terlalu dilebihkan lah. Jadi darahnya itu bertulis Yusuf. Allah alam mungkin adanya itulah yang Yusuf itu. Nah, saking luar biasanya. Nah, jadi mbah masuk pulang Nabi Yusuf ke dalam, jadi Julak lihat. Nah, nyatahinya nyawa melihat sekilas saja sampai tahiris tangan gak ada merasa. Aku bak kumpul sarumah. Paham kalian? Lanjut kisahnya pulang. Nah, ini kisah Nabi Yusuf luar biasa ketampanannya. Nabi Yusuf pernah berdiam di Mesir, kan di Mesir jadi berdiam. Nah, jadi penduduk Mesir itu pernah menurut riwayat bilang 4 bulan kada bermakanan. Penduduk Mesir bila lapar cuma memandang wajah Nabi Yusuf. Bilanya lapar melihat Nabi Yusuf kenyang. Hilang rasa lapar, kada kerasaan lagi karena kalah lawan pamornya kebungasan Nabi Yusuf. Indahnya menikmati kebungasan Nabi Yusuf sampai kada kerasaan lagi lapar. Itu sampai terjadi 4 bulan ada penduduk Mesir. Nah, kawah yang menyangka adalah Nabi Yusuf dibungasnya di sini. Bisa kerja di sekolah. Dibanding lawan Nabi Yusuf ini 50%-nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba bayangkan 50%-nya cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa 100% itu masih dihijab Tuhan. Karena di akhirat di surga akan merasakan umatnya yang berkumpul dengan Nabi Muhammad keindahan, keelokan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di dunia ini sedikit saja diungkap Tuhan. Padahal Nabi Yusuf 50% aja. Nah, maka itu kebungasan Nabi kita. Nah, kayak kita hendak ada mengagunkan sidin. Kekuatan Nabi pulang. Nah, sayang ketika kisahkan ini. Kekuatan Nabi. Pintangan apa? Segala-galanya. Kuat angkat, kuat baca jatuh, kuat untuk tuh. Ya. Biar bayangkan Nabi ini pernah yang bini 9, yang langsung 9 enggak. Dan pernah Nabi gilir dalam sehari ke-9-nya. Kemungkinan kira-kira sampai bagi jalan lah. Dan ada perubahan yang kalau Nabi tetap berjamaah, tetap mengajar ilmu, tetap ada perubahan. Padahal dalam sehari ke-9-nya digilir Nabi, tetap Nabi gagah berjalan. Aman kita, pinggang sakit Nabi, ayo biar. Jadi kekuatan Rasulullah itu 40 kali kekuatan laki-laki yang kuat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kesimpulannya wajib kita mensyukuri akan hadirnya wujudnya Rasulullah dalam kehidupan kita. Laulahu mahtadaina
wajib kita mensyukuri akan kehadiran Rasulullah SAW. Cara mensyukurinya tadi 4. Maka 4 itulah yang saat ini yang mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita. Waktu kita balik ke rumah, 4 ini yang kita pelihara, yang kita jaga. Apakah aku bujur-bujur beriman lawan Nabi? Apakah aku bujur-bujur mentaatin Nabi? Apakah aku bujur-bujur mencintai Nabi? Apakah aku sudah mengagungkan Nabi? Nah, 4 macam ini yang mudah-mudahan kita ingat selalu dan menjadikan muhasabah bagi tiap pribadi kita masing-masing. Dan mungkin cukup sampai di sini. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Guru Muhammad Al-Jami. Garis besarnya adalah bahwasannya kita harus saling sama-sama beriman kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua mentaati Nabi Muhammad. Ketiga mencintai Nabi Muhammad. Dan yang keempat mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya itu doa yang akan disampaikan memintakan kepada Ayahanda Dr. Andes Haji Rian. Kepada beliau waktu dapat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shallallahu tunjina bihamdi al-ahwal wal afat wa taqdirana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhirna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asraraya jami'il khairati fil hayati wa ala al-mamat wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabas salam wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rahmah wa abwaabal rizqi wa abwaabas syukri wa abwaabal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal. إذا آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على